Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kita segmen Sehat Alternatif dari Jateng Pos TV. Sehat Alternatif kali ini lagi-lagi kita akan membahas tentang COVID, memperdalam tentang COVID, khususnya tentang selama masa isolasi mandiri atau isoman. Dan kemudian untuk segmen keduanya nanti kita akan bicara tentang pasca COVID ya. Masih bersama Tabib Febri, seorang tabib, seorang terapis, seorang herbalis dari Semarang yang selalu bersamai kita untuk membahas COVID dari sisi non medis ya. Tapi tentu saja juga ramuannya dengan medis. Bib, langsung saja di segmen 1 15 menit. Mari kita bedah dan kita bahas tentang isolasi mandiri pasien COVID yang positif itu. Itu tips-tipsnya apa saja selama isolasi mandiri, apa yang harus dilakukan dan lain-lainnya selama isolasi mandiri. Baik. Bismillah. Jadi yang pertama kita harus pahami bahasanya virus itu patogen eksternal. Dia sebenarnya tergolong penyakit ringan. Dan dia masih menghadapi imun dan antibodi kita, belum sampai ke dalam. Tapi jika kita menghadapi penyakit ini atau menghadapi pandemi wabah ini dengan rasa takut yang berlebihan, atau kita cemas berlebihan sampai membayangkan kematian, membayangkan apa, ini lebih membahayakan. Kenapa? Karena ketika takut yang berlebihan tanpa didasari dengan ilmu dan iman, maka dia akan langsung mengacaukan semua organ. Enzim kortisol naik dan semua organ pasti kacau. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena setiap treatment ikhtiar ataupun obat-obatan yang masuk tidak tercerna dengan baik. Maka sadari kita sakit, kita lagi ada sakit, konsentrasi, sabar dan hadapi step by stepnya. Yang pertama dilakukan, pasti di situ ada menggigil, ada demam, ada gelisah, ada sesak nafas, ada pusing, ada batuk tidak berhenti-berhenti, ada mungkin merasakan panas di dalam tapi kaki dan tangannya dingin. Nah, ini banyak gejala yang akan kita bahas step by stepnya. Jadi untuk pertama, ketika ada keluhan menggigil, ini usahakan bisa minum air putih hangat 1 gelas per jam, 1 gelas dengan 3-4 kali berturut-turut. Setelah itu jeda lagi antara 4-5 jam. Nanti seperti itu lagi. Tujuannya apa? Ketika cairan kita turun, kan ketika kita ada virus masuk, kita demam. Demam itu suhu kita naik. Suhu naik, otomatis penguapan air dalam tubuh kita lebih cepat. Tanpa sadar kita sudah masuk fase dehidrasi. Dehidrasi kekurangan cairan 5%, itu sudah menggigil. Itu sebenarnya cuma kekurangan panas tubuh, kekurangan cairan. Ketika dia sudah mulai kayak mengigau, jadi kayak membayangkan sesuatu mengigau, misalnya lihat buku jadi kayak bergerak-gerak, ini sudah kekurangan cairan 7%. Dan ketika sudah mulai seperti melayang, ini sudah kekurangan cairan 10%. 10-12%. Dan ketika sudah kekurangan cairan 20%, sudah lewat. Sudah berhenti, jantung sudah berhenti berdetak. Makanya itulah kenapa kaidah ini kita pakai untuk treatment masalah minum tadi, pencukupan cairan tadi. Kalau baru menggigil, minum air putih hangat, jeda 1 jam, 3-4 kali berturut-turut. Setelah itu jeda. Kenapa? Karena nanti kencingnya itu lancar. Dengan kita kencing tadi, itu juga akan menurunkan suhu tubuh. Itu. Kedua, cairan tubuh akan tercukupi. Dan insya Allah gejala-gejala selanjutnya, sesak nafas itu juga tidak akan terjadi. Sesak nafas itu biasanya kekurangan cairan di atas 10%, biasanya 12% itu. Nah, itu teori pertama. Yang kedua, tentang masalah batuk menggigil. Nah, batuk menggigil ini bisa minum VCO atau minyak zaitun, atau boleh juga kalau orang Jawa dengan bawang merah dibakar ya, bawang merah dibakar, campur minyak kayu putih, itu boleh. Atau minyak kayu putih masih dibaluri belakang dan depan, agar dia hangat badannya, kemudian mengurangi batuk. Atau boleh minum sedikit minyak kayu putih, agar tenggorokannya lega. Atau boleh misalnya herbal misalnya madu batuk atau herbal tertentu untuk masalah batuk. Kemudian masalah yang punya penyakit bawaan, asam lambung, misalnya ada asam lambung. Nah, yang punya asam lambung agak hati-hati, karena nggak semua obat-obatan yang Anda terima nanti cocok untuk Anda. Misalnya asam lambung nanti minum vitamin C, wah dosis tinggi 500 mg, wah itu nanti mual itu. Mualnya karena vitamin C-nya ini nggak cocok. Kemudian misal dia penurunan panas paracetamol misalnya sampai 500 cc, 500 mg, itu juga sama. Itu akan meningkatkan asam lambungnya. Jadi ketika dia batuk pilek ada seperti meriang yang muncul tambah gejala mual.
muntah. Ini yang lebih berbahaya lagi karena dehidrasinya double. Demamnya naik, mual, muntah juga. Nah, ini yang perlu diatasi. Jadi kalau misalnya seandainya nggak harus minum vitamin C, hindari dulu. Dengan apa? Dengan misal minum madu atau minum air putih hangat tadi. Kemudian jika seandainya sampai tadi harus paracetamol, ya boleh, tapi dosisnya setengah dulu. Atau misal paduannya misalnya adanya seperti ini. Misal berat badannya di bawah 60 kg, itu bisa 125 ml. Nanti berat badan 60 kg sampai 90 kg itu 250 ml. Berat badan 90 kg itu bisa sampai pakai 500 ml. Jadi ada dosisnya masing-masing. Kebanyakan yang kami temui pasien ini dia mengalami sesak nafas dan melayang. Sesak nafas dan melayang, rasa melayang ini kayak gimana saya kayak hidungnya nggak fungsi, lidahnya nggak fungsi. Ya, hilang ini penciuman. hilang penciuman dan pembuahan. Kadang itu bukan mutlak dari virusnya malah. Kadang dari obat-obatannya. Contoh obat pengencer dahak sama obat untuk flu ya. Ini bikin penciuman saya ini hilang, rasanya ngambang juga. Terus tadi mual tuh dari paracetamolnya bisa. Jadi kalau misalnya seandainya memang urgent banget, ini tetap sediakan untuk langkah aman maksudnya untuk urgent nanti. Tapi ketika baru mengalami keluhan, saran saya ikhtiar dengan air putih hangat dulu per jam tadi, 4 kali berturut-turut. Kemudian baluri dengan air hangat, dengan minyak kayu putih agar hangat. Kemudian minum VCO atau minum sedikit minyak kayu putih. Kemudian untuk pola makannya makan makanan yang sehat. Dalam artian kalau bisa ya 4 sehat lah. Untuk ada lauk, ada nasi, cukup saja. Yang penting selera makan dicukupi. Kemudian bayangkan ataupun semangat hidup Anda dengan kebaikan-kebaikan atau mungkin niat-niat yang apa ya akan Anda lakukan nanti setelah sembuh. Misal nanti ketika saya sembuh, saya ada acara kemana, bombongan hati atau bombongan dari kita tuh dengan hal seperti itu. Jangan membayangkan kematian terus, udah selesai ini. Enggak, ini penyakit ringan kok gitu. Makanya kita ayo diangkat emosi kita, diangkat kejiwaan kita dengan bayangan-bayangan kebaikan. Atau mungkin angkat tadi dengan membayangkan orang-orang yang memang sedang membutuhkan kita. Ada anak kita, ada saudara kita yang lain, ada tetangga kiri kanan kita yang kita wajib untuk berterima kasih kepada mereka karena merawat kita mungkin pas lagi sakit, untuk yang program-program jago tonggo ya seperti itu. Nah, jadi bombongan hati kita. Jangan terus dibunuh dengan ketakutan. Ya, ketakutan yang berlebihan ya. Berlebihan. Kemudian ada gejala yang lain sering dikeluhkan itu ada diare juga ya. Jelas, diare ini sebenarnya bentuk daya hidup untuk mempertahankan daya hidup karena dia detox. Ada diare, ada mual muntah. Ini bisa diatasi untuk diarenya itu dengan beras 1 genggam digoreng, dikreweng, disangrai sampai jadi gosong, kemudian digerus atau di blender boleh atau dilembutkan. Nah, setelah itu ambil 1 sendok makan, seduh dengan kira-kira setengah atau 1 gelas air hangat atau air panas. Nah, boleh kasih madu, boleh kasih gula Jawa, minum hangat-hangat. Ini bisa dilakukan untuk menghentikan diarenya. Untuk menghentikan muntahnya itu bisa sebenarnya dengan jeruk nipis hangat. Ingat jeruk nipis lah ya, bukan jeruk wedang. Karena beda. Jeruk wedang itu sifatnya asam, jeruk nipis itu sifatnya basah. Tujuannya untuk pengendalian asam lambung. Ada mual ini bisa digandengkan dengan tadi jeruk nipis hangat atau mungkin wedang tape boleh. Oh, wedang tape itu enaknya itu boleh. Kasih madu boleh, kasih gula Jawa boleh. Ini untuk mengatasi mualnya. Jadi lemes ya. Lemes juga. Lemes. Ya? Dan itu apa ya? Itulah kenapa kemarin kita bahas kalau bisa air kelapa muda sama madu per jam juga setelah loki seperti itu, 1 loki itu bisa membantu kan tadi untuk menjaga cairannya. Nah, biasanya jika ikhtiar ini rutin minimal 1-2 hari saja gejala sudah berkurang banyak. 2 hari ya? 2-3 hari sampai sudah. 14 hari ya? Belum, 2-3 hari saja insya Allah sudah berkurang banyak. Tapi tadi kuncinya tenang. Kebanyakan orang panik, semua obat diminum. Ya. Semua ini obat diminum, tapi nggak tahu kualitas pencernaannya kacau nanti. Muncul muntah, diare, ini dari virusnya. Bukan, kadang bukan virusnya itu kadang. Justru malah dari itu tadi, semua makanan diminum karena takutnya jadi salah kaprah. Dan kondisinya justru makin menurun. Karena ketika memang benar-benar itu COVID, biasanya akan terjadi penurunan stamina jantung. Jadi jalan cuma 10 meter aja udah ngos-ngosan. Nah, ini bukan sesak nafas, tapi ini adalah pelemahan stamina jantung. Dengan biasanya cirinya
Dia tiduran tuh nyaman aja, tapi begitu nanti duduk dia udah kayak kelelahan. Ini penurunan stamina jantung, bukan sesak nafas. Dan jangan panik, jangan kesana kemari terus membayangkan yang enggak. Ini lebih parah lagi. Jadi kuncinya tenang, nafas. Nanti kasih asupan-asupan yang mungkin kayak madu hangat, yang manis-manis untuk meningkatkan energi, atau mungkin jahe hangat itu untuk meningkatkan energi yang kemudian nanti duduk sudah mulai nggak sesak, kemudian nanti coba untuk berjalan. Dan ini biasanya pasca COVID pun belum pulih 100%. Iya, karena memang fasenya seperti itu, melemahkan sistem sistem pernafasan, pasti juga akan melemahkan sistem jantung karena erat hubungannya ke arah sana. Oke. Selama isolasi itu kan biasanya yang sudah di tracing oleh puskesmas biasanya dapat jatah obat ya, Iya, ya. Obat penyembuhan dan segala macam selama dia isolasi mandiri di rumah, obat COVID lah intinya. Iya, betul. Itu antara obat medis dengan tadi itu dari herbal atau itu tadi gimana caranya supaya tidak misalnya berlawanan gitu ya. Iya, kan mesti harus diasup ini semua kalau bisa harus dijadikan bahan untuk menguatkan imun kita semua lah intinya ya. Betul. Pertimbangannya tadi kenali diri kita dulu, paham diri kita bahwa ini kita punya penyakit asam lambung nggak, kita punya penyakit bawaan nggak, dan sesuaikan. Maksudnya gini, dosisnya. Kalau bisa saran saya tadi coba untuk langkah herbal ini dulu. Karena nanti 2 hari 3 hari kok meringan, ya udah herbal aja. Simpan dulu obatnya. Kecuali semakin memarah, mungkin kita mulai selektif tuh obat mana yang kita minum. Tidak semuanya kita minum. Contoh, misal contoh ini orang yang biasa tensinya rendah. Tensinya cuman misal katakanlah kalau normal itu cuma 100 atau 90. Kalau dia kasih obat virus, paracetamol, vitamin C tadi, ini pasti tensinya makin turun dan jelek. Kenapa? Tubuh nggak mampu mencerna. Karena bahasanya obat yang dia minum justru memberatkan sistem jantung. Maka itulah kenapa selama ini pemberian obat itu tidak semudah seperti sekarang. Harus konsultasi dengan dokter dulu ngecek dulu tensinya berapa. Kalau sekarang kan langsung kasih kan gitu ya. Nah, itulah yang jadi kekhawatiran di sana. Jadi khawatirnya justru obat-obat ini melemahkan sistem tadi sistem vitalnya, terutama masalah tensi. Yang kedua masalah saraf. Ketika misal contoh obat flu itu akan membuat kayak melayang. Jadi semua penciuman penciuman tidak membau dan tidak berasa itu karena dari obatnya ini. Jadi jangan kemudian suudzon kepada penyakitnya dulu. Dan jangan suudzon pada dirinya, pede aja udah gitu loh. Kalau merasa kita fit, pede. Harus pede. Jangan kemudian kita lemah. Karena tadi ini tuh penyakitnya ringan. Patogen luar. Kita punya 2 benteng. Yaitu imun dan antibodi. Kenapa kita kebanyakan bingung terus kemudian malah makan yang nggak karuan, justru merusak sesuatu dari dalam, takut berlebihan, antibodi nggak keluar, imun juga melemah. Itulah kaidah yang sebenarnya sering kami temui dan alhamdulillah kami risetkan kepada pasien-pasien kami yang positif COVID. Udah, isoman di rumah, kita kasih herbal. Kita treatment, kita bimbing step by stepnya. Ketika saya ada ngikil, batunya kering apa basah, apa berdahak, kering minum VCO, minyak. Jadi kalau batu kering itu minyak, VCO boleh, minyak kayu putih boleh. Tapi kalau berdahak boleh kasih yang hangat-hangat. Misalnya jahe atau kencur ya dimakan. Atau mungkin ada madu khusus, madu untuk batuk. Nah seperti itu yang kami risetkan kepada pasien-pasien kami dan alhamdulillah sebagian besar ini pulih tanpa harus konsumsi obat. Karena tadi intinya kita hanya cukup menutrisi tubuh kita agar imun menguat, antibodi keluar, masalah selesai. Itu tapi masih dengan tambahan obat herbal khusus atau hanya saran-saran itu tadi untuk pasien COVID yang isoman itu? Sebenarnya yang ditangani selama ini. Selama ini sebenarnya hampir sebagian besar itu mungkin katakanlah 60% itu hanya bimbingan via WhatsApp aja. Malah justru hanya lewat WhatsApp ya. Karena ada pasien yang jauh luar kota bahkan luar pulau juga. Tapi ketika yang pakai ramuan khusus, alhamdulillah juga menunjukkan hal yang positif. Bahkan di konsumsi jangka panjang juga terbukti, masya Allah bisa meningkatkan antibodi. Bahkan itu bukan riset atau bukan klinis bukan bukti dari saya, malah ada seorang dokter yang masya Allah semoga Allah merahmatinya membuktikan dengan konsumsi ramuan ini meningkatkan antibodi seseorang. Oke, Beb, terima kasih untuk segmen 1 kita membahas tentang apa yang harus kita lakukan selama isolasi mandiri jika kita divonis COVID ya. Yang pertama adalah
Kalau dari sisi apa namanya non medis tadi sudah dibahas semuanya ya. Iya. Atau mungkin lebih detailnya bisa konsultasi dengan Tabib Febri nanti Insya di Allah. di YouTube ini ada kontaknya ya. Iya. Atau mungkin juga dengan menggunakan obat medis yang Iya. diberikan oleh dokter ya. Betul. Tinggal nanti diatur aja ya selama isolasi mandiri. Intinya adalah yang pertama jiwa kita jangan sampai tertekan, jangan sampai takut berlebihan. Bahwa ini penyakit ringan ya, istilahnya patogen luar ya. Penyakit ringan bisa sembuh. Tentu yang pertama lah dengan imun kita, dengan iman kita ya. Kemudian ikhtiar tadi itu ada herbal, ada obat medis ya. Tidak perlu panik ya intinya itu selama isolasi mandiri. Segmen 1 apa yang harus kita lakukan selama isolasi mandiri sudah kita bahas, kita akhiri. Kita akan lanjut lagi nanti segmen 2 membahas tentang pasca Covid apa yang harus kita lakukan. Terima kasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Jateng Pos kini hadir dengan berita-berita yang lebih lengkap. Koran Jawa Tengah ini tidak saja mengabarkan berita-berita politik, hukum, sosial, dan ekonomi, tapi juga berita pendidikan. Anda ingin tahu opini para guru di Jawa Tengah? Ingin tahu prestasi sekolah hebat? Ingin produk Anda dibeli sekolah? Baca dan promosi di Jateng Pos. Jateng Pos untuk Jawa Tengah lebih baik. Ya, pemirsa Jateng Pos TV, kita lanjutkan dialog kita tentang sehat alternatif Jateng Pos TV masih bersama Tabib Febri, seorang tabib, seorang penyembuh ya, seorang herbalis di Semarang yang selalu bersama kita untuk berdialog membahas berbagai macam persoalan penyakit. Kali ini masih tentang Covid, Bib ya. Jadi di segmen 2 ini kita membahas tentang bagaimana sebetulnya treatment atau apa ya, tips-tips mungkin barangkali atau langkah-langkah apa pasca Covid, artinya seseorang yang telah dinyatakan sembuh dari Covid. Dan selama isolasi mandiri, dia berhasil, lalu dia tes ya, PCR swab, kemudian dia negatif dinyatakan sembuh. Nah, setelah itu kan tentu pasien tidak mungkin akan sembuh total atau langsung atau dibiarkan begitu saja. Tetap mungkin mesti harus terapi, mesti harus melakukan ini itu. Nah, dari si medis sih sarannya sangat banyak ya dari si medis, tapi mungkin ini dari sisi non medis ya, herbal atau apa saja lah atau digabung lah. Monggo, Bib. Baik, bismillah. Untuk pasca Covid terutama yang bisa kita lakukan adalah relaksasi ya. Relaksasi kenapa? Karena untuk memunculkan atau meningkatkan produksi kelenjar atau hormon endorfin agar dia rileks kemudian bisa untuk bangkit lagi. Yang ini nanti akan mempengaruhi ke stamina jantungnya. Biasanya treatment yang kami lakukan itu bisa dengan super massage ya, di pijat full kayak spa seperti itu. Kemudian kami sauna dengan mungkin dengan cara yang sederhana, dengan paling ramuannya biasanya jahe, serai, kemudian kayu manis sama pandan ya. Direbus, nanti airnya itu dimasukkan di bawah kursi, orang duduk di kursi, kita kemudian pakai selimut. Nah, itu untuk merelaksasi. Dan selanjutnya juga untuk membersihkan sebenarnya, untuk steril di tubuhnya ya. Kemudian selanjutnya nanti jadi orangnya duduk di kursi, di bawahnya ada air panas yang beruap ya. Kemudian kita tutup selimut tubuh kita seluruhnya ya. Termasuk airnya itu tadi ya. Betul. Sehingga kayak sauna ya. Itu berapa lama? Biasanya antara 10 sampai 20 menit. Oh, setiap hari? Enggak, paling itu hanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Atau kadang 1, 2 sampai 3 kali udah selesai sih. Pasca Covid itu ya. COVID. Itu apa? Untuk apa? Untuk selain untuk micu untuk apa ya? Kan habis itu biasanya seger tuh. Jadi kita micu untuk relaksasi sama untuk fresh ya. Masih kaitannya dengan relaksasi. Relaksasi. Ya, dengan relaksasi. Pasca Covid nomor 1 adalah relaksasi ya. Relaksasi. Kemudian setelah itu baru kita nanti kita kasih ramuan-ramuan peningkat jantung, bisa dengan ginseng, bisa dengan kayak pasak bumi ya, sambiloto seperti itu, kita ramu. Atau mungkin paling sederhana kadang kami kasih som Jawa atau koleh som Jawa. Kalau som Jawa itu kayak kayak akar kayak ginseng Jawa gitu. Nah, biasanya orang-orang udah pada paham tuh. Kalau enggak nanti sayurnya atau daunnya itu dibikin pecel gitu. Di sayur ya. Di sayur. Nah, kemudian di sisi lain kita mulai kasih biasanya
Kalau biasanya sih tak kasih madu ya. Aduh. Kasih madu setengah gelas. Setengah gelas minum sebelum tidur. Dan itu langsung habis. Setengah gelas langsung habis sebelum tidur. Biasanya itu 2-3 hari udah perubahannya Masya Allah udah berbeda banget. Di satu sisi nanti ajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang seger biasanya, yang hijau-hijau. Gitu. Iya, tujuannya kembali untuk relaksasi lagi. Ya. Jadi lebih ke freshnya. Jadi nambahkan gairah hidupnya. Atau gairah hidupnya itu lemah, ya semuanya kacau kan gitu. Tapi ketika gairah hidupnya muncul lagi, dia akan fresh semangat lagi. Ya. Semangat lagi. Ada harapan ya. Karena kan begini banyak kasus ya yang ada sudah dinyatakan sembuh dari COVID setelah isolasi mandiri sembuh, tes bahkan PCR negatif, tetapi dia masih merasa misalnya masih lemas, masih merasa kadang ada sesak napasnya juga. Betul. Terus masih ada yang merasa itu pusing juga, terus ada kebingungan. Ini adalah masalah di sirkulasi darah. Itulah fungsi super massage tadi. Terus nyuwun sewu, ketika seorang dia COVID kan batuk-batuk tuh, sering batuk-batuk. Itulah yang sebenarnya pasca COVID kok masih ada rasa sesak itu kan apa? Otot-ototnya semua kaku, semua tegang. Jadi nafas tuh kayak nggak los, kayak nggak los. Tapi ketika itu nanti los, insya Allah itu nanti ringan. Dan alhamdulillah hampir semua pasien kami yang kami tangani, alhamdulillah setelah di treatment masih merasa fresh, merasa sehat, merasa. Jadi pasca COVID-nya juga masih di treatment juga ya? Iya, masih ada terapinya lagi ya? Masih ada treatmentnya, dan itu masih ini ada step by stepnya. Jika nanti step ini level 2, level 3-nya nanti itu dengan bekam api. Di bekam api. Bekam api itu dengan kop api ya. Iya. Itu level 4-nya. Kemudian level 3-nya, level 4-nya kita dengan apa namanya ya? Jadi bekamnya bekam saraf. Jadi kita narik saraf-saraf dalam itu, kita cari dulu totok saraf dulu, kemudian kita bekam saraf. Untuk membangkitkan sarafnya yang mungkin juga terpengaruh selama masa COVID juga ya. Iya, betul, bekam saraf. Makanya banyak juga yang pasca itu masih ada orang bahkan sampai linglung ya. Iya, linglung, kemudian hilang keseimbangan. Susah mengingat yang kemarin. Betul. Pusingnya tuh bukan pusingnya berat enggak, cuman kayak nggak full aja otak gitu loh, kayak berat di atas atau mungkin bandul di belakang seperti itu. Nah itu perlu pembekaman. Ini pembekaman saraf. Jadi pembekaman saraf ini ya tanpa mengeluarkan darah ya, tapi dengan bekam di bagian mana itu ya? Terutama di area kepala, kepala dan tengkuk terutama. Atau mungkin nanti bisa di-fullkan seluruh tubuh. Nanti bekam kering namanya. Nah ini seperti ini untuk memaksimalkan sirkulasi darah tadi. Nah berikutnya nanti level terakhirnya itu kita rendam dengan air panas pagi dan sore. Badan? Kakinya. Oh kaki. Cuman sebagian sih saya udah kemarin nyoba di ada temen yang pasca COVID nyoba di air panas ya, belerang ya, itu ternyata juga efektif. Cuman ketika tanpa treatment memang hasilnya kurang maksimal. Saya harus dipijat dulu, ditotok dulu untuk relaksasi, terutama di refleksi di area kaki ya, area kaki, dan ada sedikit masalah mesti terutama di area ini, otot-otot perut sama dada. Kan sering batuk-batuk itu pasti ini tegang semua. Ya. Iya. Alhamdulillah itu yang kami risetkan sampai 7-8 level pengobatan. Alhamdulillah semuanya testimoninya hasilnya bagus. Cuman tadi utama itu di semangat hidupnya itu harus pulih dulu. Kalau semangat hidupnya nggak pulih, masya Allah susah sekali. Karena setiap apa yang kami sarankan itu soalnya dia udah putus asa. Nah. Pak ini sampai itu hanya ini sudah selesai, ini hanya tinggal memulihkan ini dan itu minum obatnya. Orang jelas saya yang ngerasain kayak gini kok dibilang nggak apa-apa. Nah seperti itulah yang jadi masalah itu seperti ini. Jadi dia nggak mau bagaimana memperkuat dirinya, menghilangkan sugesti sakitnya itu nggak mau ya. Seolah dia selalu ingin pengobatan instan ya sekali sembuh, atau bahasanya lelah dengan kondisinya mungkin saya kira. Betul. Jadi ada hal yang sulit sekali ketika sudah tervonis dan dia memahami vonis itu kayak sebuah akhir kehidupannya, akhirnya dia disarankan model aku nggak akan bereaksi, nggak mau ya. Kan gitu. Ya, susahnya seperti itu. Maunya obat instan, minum obat langsung selesai. Selesai kan gitu. Makanya masya Allah, jadi kan kadang istilahnya treatment yang kita lakukan bukan sekedar treatment fisik tapi juga psikis. Nyatanya kejiwaannya mesti anjlok. Itu yang penting ya. Bahkan ada beberapa pasien yang pasca sudah kena lama atau sudah sembuh sebulan atau 2 bulan, tetap minta konsultasi untuk didatengin untuk minimal hanya sekedar ngobrol gitu. Gimana perkembangan. Ada juga pasien ada seperti itu ya. Iya, jadi dia minta untuk dikuatkan kejiwaannya dengan ngobrol, dengan gimana kondisi-kondisinya, dengan dengarkan kisah-kisah yang udah sembuh.
atau ingin gejala dari fatal sampai sembuh itu seperti itu mereka butuh ternyata. Betul. Jadi hal seperti itu yang kami dikuatkan dan maaf kalau tidak salah dalam agama itu disyariatkan ya. Iya, Kalau kita betul. sakit itu kita perlu diberi sugesti itu sembuh dan itu tidak apa-apa gitu. Gimana itu? Sebenarnya seharusnya gimana iya, itu kita bisa menjelaskan kepada masyarakat dan supaya bisa yakin ya. Iya betul. Sebenarnya kan ini kan tidak lepas dari takdir Allah tentang masalah takdir tentang sakit ini. Tapi ketika kita diwonis sakit, ya hadapi sakit dengan baik, dengan gagah berani. Kenapa? Kalau jihad kan dalam perang kan itu kita seperti lari dari perang. Ya, Dan ini kan dosa. COVID, ya, ya. Ini melawan COVID. Dan ketika kita sudah drop duluan, mikir negatif duluan, kita ini kalah perang ini. Dan kita bahkan dikatakan lari dari perang. Makanya bisa bernilai dolim ketika kita justru menghadapi setiap musibah ini dengan suudan, bukan hanya kepada kita, mungkin kepada Allah, bahkan mungkin dengan orang sekitar kita, kan itu lebih berbahaya. Makanya ketika kita sakit, sadari, tenang, hadapi dan fight. Ayo kita hadapi dengan kita juga maksudnya banyak keilmuan yang di-share terutama di program ini, karena kita bisa jalankan step by step-nya, insya Allah itu akan terbukti dan bisa nanti konsultasi secara langsung dan kami bimbing step by step-nya. Insya Allah seperti itu lebih detail lagi nanti ke depannya bagi mereka siapa saja pemirsa yang pengen mungkin konsultasi ya, misalnya bisa melihat nomor tabib Febri di YouTube ini nanti. Oke, jadi memang intinya sebenarnya kalau dokter pun mengatakan bahwa yang paling utama adalah menyembuhkan diri kita sendiri ya. Betul. Jadi menguatkan tentara kita yang disebut imun di dalam tubuh atau daya tahan itu ya. Betul. Itu nomor satu ya. Nomor satu itu. Agama pun akhirnya juga mengatakan seperti itu. Imun itu dampak positif dari iman yang kuat ya. Betul. Imun kuat, iman yang kuat gitu ya. Betul. Dan memang sebenarnya ketika nanti semua orang sudah menguatkan imunnya, pandemi itu kan berlewat dengan sendirinya. Karena semua orang udah kebal, udah sehat, udah fit. Jadi inilah yang dimaksud herd immunity itu. Jadi imun yang terbentuk dari husnudon kita, kemudian kita ikhtiar dengan ikhtiar yang menyokong program tubuh kita untuk bisa melawan penyakit ini. Insya Allah nanti setiap orang yang terbentuk ke imunnya maka juga akan merembet ke kejiwaannya. Nyatanya Pak itu sembuh kan. Seperti itu akan memberikan sugesti positif juga kekuatan kelompok ya. Betul. Kekuatan masyarakat. Betul. Kalau pemerintah mengatakan secara medis itu herd immunity itu akan terbentuk jika yang divaksin itu sudah sekitar 167 juta jiwa di Indonesia yang divaksin ya. Sementara kali ini katanya itu baru 44 juta. Jadi kita belum memasuki masa-masa herd immunity itulah. Tetapi sebetulnya artinya tidak hanya berpatokan pada upaya itu. Ya, harusnya itu dengan iman itu imun menjadi kuat. Dengan herd immunity justru terbentuk herd immunity yang sebenarnya itu terbentuk dari proses perlawanan sakit per orangnya tadi, kemudian bergeser ke atau berimbas kepada saudara kiri kanannya yang juga akan menguatkan yang lainnya. Ini herd immunity sebenarnya seperti itu, bukan herd immunity yang sesungguhnya yang asli. Yang asli itu seperti vaksin itu. Juga mungkin mendukung ya, vaksin mendukung. Tetapi yang penting itunya. Betul. Intinya ini kan proses seleksi alam ya. Makanya ada muncul virus seperti ini kan ini proses alam. Dan pasti akan bermutasi lagi tiap tahun. Ya, apalagi bermutasi ya. Iya. Jadi kuncinya memang paling utama itu adalah bagaimana menguatkan daya tahan itu dengan iman, dengan keyakinan bahwa tubuh kita mampu melawan ya. Betul. Jelas karena ketika seorang yang dia sembuh karena ikhtiar mandirinya tanpa vaksin tadi, ketika nanti virus bermutasi, dia sudah punya antibodi yang nanti pun akan bisa melawannya. Betul. Cuman ketika dia vaksin, nanti vaksin yang sekarang disuntikan tidak akan berefek ke vaksin yang untuk varian yang berikutnya ya, sudah beda jenis. Nah itulah, jadi herd immunity dari vaksin itu betul, tetapi mungkin bisa jadi bermasalah berikutnya ketika virus itu bermutasi. Karena vaksin yang kemarin itu tidak cocok lagi dengan varian yang baru. Ya, betul. Tapi kalau hati yang sudah diyakinkan bahwa daya tahan kita kuat, mampu melawan virus, itu mungkin varian apapun bisa insya Allah kita lawan. Akan searah, karena ini istilahnya kiblatnya kan reseptor ya. Jelas tubuh kita pun juga punya reseptor kan gitu. Ya. Makanya ketika itu pun bermutasi ini juga bisa kan gitu. Betul. Jadi herd immunity inilah program kita yang sebenarnya juga mendukung program pemerintah untuk menciptakan herd immunity. Maka yuk kita sehatkan diri kita masing-masing, yuk kita kuatkan jiwa kita masing-masing, yuk hadapi pandemi ini dengan kebersamaan dalam artian tetap menjaga prokes kesehatan, di satu sisi yakinkan diri kita bahwasanya kita bisa menang. Nah, seperti itu. Oke, Beb.
Terima kasih sekali, 2 segmen kita bahas. Yang pertama tentang apa yang harus kita lakukan selama isolasi mandiri. Kemudian yang kedua apa yang harus kita lakukan setelah atau COVID dan kita sudah negatif dari COVID. Karena setelah negatif pun kita tidak bisa kembali 100% seperti biasa. Betul. Ya, tetap harus di treatment, tetap harus di terapi ya. Betul. Bahkan kalau medis itu setelah dinyatakan negatif itu dia masih harus 14 hari lagi untuk menjalani masa dalam tanda petik perawatan pasca COVID gitu. Karena masih ada keluhan ini, keluhan itu, keluhan ini, keluhan itu. Setelah 14 hari barulah dia mungkin tes lagi bisa jadi, kemudian baru bisa berkumpul dengan masyarakat. Itu pun masih ada efek-efek juga. Betul. Terima kasih sekali Tabib Febri, seorang tabib, seorang terapis, seorang herbalis yang selalu bersama kita Sehat Alternatif Jateng Pos TV. Apa yang sudah kita bahas mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Bejan Saizan, terima kasih. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.